Oke, kita lanjut ke materi yang ke-7, P7 tentang teknik penanganan bahan kimia. Materinya sudah saya share semua di classroom-nya. Jadi, sekarang tentang teknik penanganan bahan kimia. Penanganan bahan kimia itu meliputi apa saja, yaitu pencampuran, pengadukan, pemanasan, pemindahan. Eee, jadi ketika kita mencampurkan, mereaksikan, kemudian kita ini misalnya memindahkan, jadi seperti ini tidak benar ya. Jadi harus, tidak arah kita itu searah dengan arah angin, jangan melawan arah angin karena nanti kita yang kena uap dari, bahan yang kita bawa tadi, misalnya begitu. Kemudian misal melakukan pemanasan, lalu pemindahan. Nah, teknik-teknik laboratorium ini harus dikuasai. Jadi harus terbiasa kerja di lab, terbiasa untuk menyaring, ya, membawa dan sebagainya. Nah, itu terbukti ketika uji kompetensi. Kalau tidak terbiasa kerja, maka nanti kerjanya itu tidak benar, ya. Jadi kerjanya tidak sesuai dengan SOP. Dalam 3 minggu ini kan saya uji kompetensi ya, ada yang analisis dasar, ada yang spektro, kemudian juga ada yang kromatografi. Nah, kelihatan kalau tidak biasa kerja di laboratorium, maka nanti pada saat uji kompetensi itu dia kesulitan. Oke, sekarang penyimpanan, bahan kimia itu meliputi penyimpanan bahan baku. Ya, jadi ada bahan baku, ada yang produk kimianya. Nah, apa saja yang kita perlu ketahui ketika menyimpan adalah sifat fisik, sifat kimia, dan sifat bahayanya yang tadi yang kita sudah kenal di pertemuan yang awal, ya. Nah, prinsip utama dalam menangani bahan kimia think before doing. Ya, jadi kita berpikir sebelum melakukan sesuatu. Nah, ini apa ya? Tidak hanya di lab ya, tapi di lab kita harus lebih fokus, lebih kesadaran penuh, ya. Jadi kalau sedang melamun-melamun, lagi halu gitu, jangan masuk lab deh, bahaya ya, karena kita bekerja dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, think before doing ini penting. Sekarang banyak orang terjebak, eee, mendapat masalah hanya karena tidak berpikir panjang, ya, langsung melakukan sesuatu di medsos, di-posting, ya. Kemarin ada polisi misalnya yang pacaran ketika patroli. Nah, patroli ceweknya kan bangga ya, bisa ikut patroli bersama pacarnya, padahal sebenarnya itu tidak boleh, ya toh, dia posting. Nah, akhirnya malah jadi pacarnya itu, polisi tersebut di, apa ya, dipindah tugaskan, jadi tidak lagi di lalu lintas ya, karena tidak boleh bekerja sambil pacaran, misalnya seperti itu, membawa orang lain di mobil patroli, itu. Ya, jadi think before doing, mungkin dia hanya bangga atau misalnya artis yang sekarang dapat masalah karena ketika masa karantina dia malah keluar, ya toh, yang dapat masalah bukan cuma dia, tapi orang-orang yang dia sogok supaya bisa tidak dikarantina. Kan harusnya dia dikarantina habis dari luar negeri. Ini malah tidak, malah diposting di medsos. Ternyata dia bangga toh, gitu misalnya. Akhirnya jadi buntutnya jadi semakin panjang, termasuk mobilnya kenapa platnya seperti plat pejabat, ya toh. Jadi think before doing, apapun itu. Kalau kalian mau memposting sesuatu di medsos, pikirkan matang-matang, ya, apa yang di, posting tersebut. Oke,